warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Mungil Ganiswari, CGP Angkatan 9 dari PT SMP Negeri 5 Pringsewu. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejauh saya dan akan melakukan percakapan pra-observasi. Berikut ini adalah percakapannya. Oke, baik Pak Wid, jadi hari ini saya akan melakukan supervisi tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Wid. Oh begitu. Ya. Baik. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus saya tanyakan terlebih dahulu ya di kegiatan pra-observasi kita. Siap. Karena nanti tujuannya supaya ketika Pak Wid melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih ada persiapan dan tentunya lebih percaya diri. Baik. Oke. Jadi Pak Wid, nanti Pak Wid akan melakukan pembelajaran ya. Kemudian apa? Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Wid capai dalam pembelajaran? Baik. Untuk pembelajaran hari ini, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 7. Ya, ini berkaitan dengan materi. Kebetulan materinya itu berkaitan dengan time, dengan waktu ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nanti mampu ya menganalisa, kemudian membedakan dan terakhir bisa menceritakan ya dari waktu yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Gitu. Oke, jadi nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis ya Pak tentang Betul waktu sekali. ya di dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Kemudian area apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan dari peserta didik Bapak itu? Jadi nanti anak-anak itu khususnya bisa membedakan nih antara waktu AM dan PM ya. Jadi ketika mereka menceritakan sebuah waktu pagi dan malam, mereka bisa membedakan. Jadi di area itulah nanti yang saya akan tekankan. Jadi anak-anak begitu melakukan dialog, bercerita atau mengungkapkan sebuah kalimat, mereka bisa membedakan. Oh, ini waktu digunakan malam, oh ini waktu digunakan pagi, seperti itu. Oke, lalu dalam mencapai itu kira-kira Pak Wid sudah menyiapkan strategi apa nih nanti ketika pembelajaran? Ya, baik ya. Selalu saya menyisipkan game, kemudian ice breaking dalam proses pembelajaran tersebut supaya nanti pembelajarannya tidak monoton, tidak jenuh. Jadi strategi yang saya buat adalah nanti berkolaborasi juga, yang mereka nanti akan buat kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah itu saya akan berikan sebuah instrumen supaya anak-anak lebih paham untuk mengerti bagaimana membedakan waktu yang saya ceritakan tadi. Iya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan Pak Wid bisa terlaksana dengan baik ya Pak ketika proses pembelajaran. Nah, kapan ini akan dilaksanakan? Baik, ini rencana kalau hari ini sudah terlewati, mungkin besok itu. Nanti ketika Pak Wid melakukan pembelajaran, saya mohon izin ya Pak untuk melakukan observasi selama Pak Wid melakukan pembelajaran. Baik, Ibu. Besok sepertinya di kelas 71 Ibu. Oke, di kelas 71 ya Pak ya. Jam keberapa Pak Wid? Kebetulan jam pertama ini. Oke, silakan dipersiapkan. Kita ketemu lagi langsung besok ya Pak. Siap. Proses observasi kita. Siap Ibu. Seperti itu Bu ya. Pak Widodo, Ya. mohon izin hari ini saya akan melakukan pengamatan dan observasi terhadap Pak Wid ketika mengajar. Oke, baik Bu. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Baik. Good morning everybody. Oke, well, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau mimpin? Ahmad? Oke, Ahmad ya dipimpin. Siap. Oke, seperti yang diinformasi kemarin ya, as we talk
last meeting that today we are going to learn about telling the time. Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Ya, waktu itu ada AM, ada PM kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Semuanya apakah punya jam analog di rumah? Bisa berikan contoh, ya. Ini adalah salah satu contoh jam analog. Oke, misalnya akan coba cek ya. What time do you usually wake up? Jam berapa sih biasanya bangun? Setengah 6. What is in English setengah 6? Setengah 6? Siapa yang bisa? Oke, setengah 6 itu and a half past 5. Oke, nanti kita akan belajar itu supaya lebih tahu ya. Nah, kalau pagi itu namanya AM, kalau sore menjelang malam itu namanya PM. That's good. Oke, very good. Oke, Pak Wi. Ya. Kemarin kan Pak Wi sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, kemudian sudah saya sempat amati gitu ya, observasi. Nah, Pak Wi, dari kegiatan kemarin yang sudah Pak Wi laksanakan, itu gimana perasaan Pak Wi setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Iya, baik. Ini ya, kemarin setelah melakukan pembelajaran dengan diawali persiapan yang bisa dikatakan matang, akhirnya pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan alur pembelajarannya. Tentunya perasaannya ya sangat terkesan gitu ya, anak-anak termotivasi, kemudian anak-anak juga punya respon yang positif gitu sehingga pembelajaran menjadi mudah. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran dari rekan-rekan sejawat juga yang memberikan support, memberikan masukan supaya pembelajaran itu tidak monoton, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya kebutuhan belajar anak bisa tercover dengan maksimal seperti itu. Bisa disampaikan kembali nggak kemarin kita belajar tujuan pembelajaran dari Pak Wi itu apa, kemudian ranah pengembangan yang ingin Pak Wi capai dan apa sih strategi dalam upaya mencapai ranah pengembangan siswa itu? Baik, ya seperti yang saya sampaikan waktu itu memang dari tujuan pembelajaran itu ada beberapa aspek yang ingin saya lakukan sehingga anak-anak mencapai dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak karena ini berhubungan dengan waktu ya. Jadi anak-anak nanti bisa membedakan waktu dalam bahasa Inggris ya, ada istilah AM, PM. Kemudian pembelajarannya ya tentunya karena saya menggunakan model PGBL, Project Based Learning, maka dibentuklah kelompok-kelompok kecil. Jadi dalam kelompok itu nanti terjadi dialog interaktif yang positif, terbangunnya semangat kolaboratif gitu, sehingga tujuan pelajaran yang mereka akan dapatkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Ya, selain mereka bisa membedakan waktu AM dan PM, ada juga mereka nanti bisa tuh mempresentasikan atau mereka bisa nanti menjelaskan waktu dengan menggunakan bahasa Inggris. Sekarang saya sudah melihat. Nah, kemudian menurut Pak Wi dari tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya dengan pelaksanaan apakah tercapai atau masih ada hal-hal yang Pak Wi ada kurang? Baik, ya tentunya harapan kita sebagai guru dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu akan tercapai dengan sempurna. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan anak-anak tidak sama, ya motivasinya. Terus pada saat belajar itu mungkin anak ada beberapa yang memang punya sesuatu hal lain gitu ya, mungkin faktor keluarga dan lain-lainnya. Tapi pada intinya secara garis besar bisa tercover. Ada beberapa anak yang memang saya perhatikan itu mereka punya saya tanya punya permasalahan yang datang dari rumah sehingga waktu belajar ya terlihat motivasinya menurun. Nah, inilah sebuah tantangan bagi seorang terutama saya. Jadi bagaimana sih mengendalikan, bagaimana sih mengkondisikan, menuntun anak-anak tersebut supaya bisa semangat kembali, ya tentunya dengan
dengan dilakukan scaffolding, ya, pendampingan, kemudian kolaborasi dengan teman-temannya, kita berikan semangat, ya mereka menjadi termotivasi kembali dan raut mukanya yang tadinya murung, yang tadinya tidak ada semangat, itu bisa tercerahkan kembali seperti itu. Kemudian nanti ke depannya Pak, kira-kira apa sih solusi dari masalah mungkin ada beberapa siswa masih ada yang tidak terlalu aktif seperti itu, mungkin dipengaruhi faktor X di luar pembelajaran dan rencana tindakan ke depannya nanti akan seperti apa Pak? Baik, ya inilah yang menjadi tantangan buat saya pribadi, ya. Jadi memang ketika sebelum melakukan pembelajaran kita harus melakukan pemetaan dulu. Kita mengetahui psikologis anak, ya. Jangan sampai kita memberikan pembelajaran sesuai keinginan kita, tapi kita tidak memperhatikan tuh kondisi anak. Ya, kebutuhan belajar anak itu seperti apa, terus anak dalam kondisi seperti apa, itu yang terpenting. Jadi ketika kita melakukan pemetaan itu, kita mengetahui kita punya nih trik, ya. Setiap guru pasti punya triks, ya. Jadi anak ini ada faktor X yang membuat dia lemah, membuat dia tidak semangat. Nah, disitulah kita coba gali dengan melakukan pemetaan itu supaya nanti anak-anak yang sekiranya dalam pembelajaran itu kurang termotivasi, ya kita berikan suplemen lah, ya, dengan melakukan pendekatan secara emosional, memberikan support secara face to face gitu, sehingga dia yang merasa mungkin dalam kelas itu merasa sendiri, ada sesuatu yang mendorong dia, mensupport dia seperti itu. Baik, berarti pada intinya pembelajaran kemarin dan kegiatan kita sebelum melakukan pembelajaran ada praobservasi dan beberapa observasi dari sampai sekarang tentunya memberikan pengalaman, ya. Betul. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa memberikan pencerahan dan perbaikan bagi kita sebagai seorang guru untuk terus memperbaiki diri bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang benar-benar mampu berpihak kepada murid kita. Mungkin itu saja Pak Wid yang bisa saya konfirmasi. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk saling ngobrol kembali. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, sharingnya. Ya, kita saling menguatkan karena yakinlah manusia itu tidak sempurna. Di satu sisi teman mungkin punya kelebihan, kita ada kekurangan, kita saling menutupi, saling memberikan penguatan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Wid.